Baik rekan-rekan jamaah TikTok ya, pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 April 2024, saya Ilham Maulani akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah inspiratif menurut saya, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Beliau, siapakah beliau namanya, kemudian kiprahnya bagaimana sebelum jadi kepala sekolah, dan perjalanan memimpin di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya bagaimana programnya, serta efeknya, dan hal yang berkaitan dengan beliau. Mari kita simak wawancara saya dengan ibu yang inspiratif ini. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ilham. Ibu Hajah Fitri, apa ya namanya Bu Fitri yang secara lengkap? Unik memang namanya, Fitri Gurnitasari. Oh. Kayaknya jarang yang nama belakangnya Gurnitasari. Unik Asal ya? jangan tertukar dengan Gurita aja. Gurnitasari, begitu Pak Unik, Ustadz. bagus. Jadi guru kepala sekolah yang unik ya, dan menarik tentunya ya. Ibu Hajah Fitri Gurnitasari, SPD MPD ya Bu ya. Betul. Bu, tahun berapa menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya ini Bu? Tahun 2021 pada saat COVID. Jadi ketika saya pelantikan datang ke sekolah itu nggak ada muridnya Pak Ustadz. Ya, jadi saya dilantik pada saat di sekolah itu sepi. Dan nggak boleh diantar banyak orang. Jadi dibatasi yang antar juga ya. Jadi walaupun saya di SMP 3 banyak bestie itu nggak bisa mereka bisa antar saya semua, jadi dibatasi kok. Pas COVID ya Bu ya, jadi anak-anak didaringkan ya. Iya, jadi ketika kesini anak-anak sepi kan. Sepi, iya. Ya. Baik Ibu, berarti sebelumnya Ibu di SMP Negeri 3 ya Bu ya? Betul. Sebagai guru apa Bu? Di Saya SMP Negeri 3? seni budaya. Seni budaya. Konsentrasi seni rupa. Jadi saya kuliah mulai dari D3, S1, kemudian S2 itu seni rupa. Pendidikan seni rupa. Jadi seni rupa. Bukan seni rupa murni, pendidikan seni rupa. Iya. Betul. Bu, saya mendengar bahwa ketika Ibu di SMP Negeri 3 Tasikmalaya itu, Ibu pernah beberapa kali ikut lomba Inobel ya Bu ya, inovasi pembelajaran. Gimana itu Bu? Betul. Bisa diceritakan Bu ya? Oke. Jadi saya mengikuti inovasi pembelajaran tingkat nasional itu sampai beberapa kali. Jadi karya yang diangkat itu karya yang ditulis di kelas. Jadi kegiatan atau persoalan yang dihadapi di kelas, kemudian saya tulis, saya kemas menjadi satu praktik baik, dan kemudian disusun berdasarkan sistematika yang diinginkan panitia. Alhamdulillah saya mengikuti saat itu pada tahun 2015, kemudian 2015 masuk finalis inovasi tingkat nasional. Hadiahnya keren Pak Ustadz, dapat laptop Fujitsu, uang sakunya 10 juta. Uang sakunya. Belum tinggal itu di hotel berbintang. Jadi, pengalaman tahun 2015 ini jadi penyemangat ya Bu. Jadi ingin lagi gitu. Pertama karena memang ketika lomba itu banyak teman dari berbagai daerah di Indonesia. Di samping fasilitasnya itu loh ya Pak ya, saya kan saat itu cita-cita saya ikut Inobel aja pengen nyobain tidur di Jakarta. Tidur di Jakarta dan di hotel ya. Seperti apa gitu ya. Alhamdulillah di Qadarullah saya masuk finalis, dan waktu itu 11 hari tinggal di hotel berbintang, fasilitas yang keren, dan terutama 11 hari itu mendapat materi-materi tentang pembelajaran, bertemu dengan Menteri Pendidikan pada saat itu Bapak Anies Baswedan ya, ke kementerian, bertemu dengan Presiden, dan luar biasa. Kegiatan tersebut jadi menginspirasi. Kalau lebih jelas itu ketagihan. Gitu. Nah tahun 16 ikut lagi, dan alhamdulillah masuk finalis lagi. Tapi pada tahun 2016 itu bentuk apresiasinya berbeda. Tidak lagi laptop, tapi hanya berupa uang pembinaan. Tapi kami semua finalis itu diberi kesempatan mengikuti diklat tingkat nasional di berbagai kota di Indonesia. Jadi itu ya, Bu, ya? Saya berkunjung ke Medan, berkunjung ke beberapa daerah ya. Bahkan di tahun 2016 itu sempat mampir ke Singapura. Nah itu jadi. Nah 2017 cuti saya naik haji, tidak ikutan dulu ya, kemudian
19 ikut lagi, Ikut lagi. dan masuk lagi finalis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman 3 kali berarti Bu ya? Iya. Nah, tahun 2020 sudah pas Covid Iya. tidak ada lagi event. Tidak ada event Dan seperti itu. 2021 saya dilantik menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi Inobelnya alhamdulillah sampai 3 kali. Ini Ustaz. luar biasa nih rekan-rekan, ini selama jadi guru di SMP 3 luar biasa. Ini menginspirasi kita. Jadi kalau dalam kebaikan memang harus ketagihan Bu ya. Ibu tadi 2015, 2016 dan 2019. 19. Dan apresiasinya juga luar biasa, bisa ke Singapura ya Bu, ikut diklat-diklat. Diklat-diklat nasional. Kemudian juga ada cuannya juga ya. Jelas. Ada laptopnya, Itu. luar biasa Bu. Laptopnya jadi si Kukut sekarang dan sudah menghasilkan banyak karya juga dari tersebut, menulis buku dan sebagainya. Baik Bu, masih cerita ketika Ibu di SMP 3 ya Bu, sebelum nanti kita ke SMP 19. Itu motivasi apa Bu sehingga Ibu begitu bersemangat ikut Inobel itu Bu? Mungkin ini menjadi ya motivasi dan inspirasi pada kawan-kawan yang lain Bu. Ya mungkin dari curiosity itu, rasa ingin tahu aja. Rasa Jadi ingin tahu, ya. waktu itu di Dinas Pendidikan itu ada panduan tentang inovasi pembelajaran itu disampaikan oleh Pak Haji Dadang Yudhistira. Siapa yang mau ikut kan semua sepertinya tidak kurang memperhatikan, tapi saya justru apa itu gitu. Tapi pas saya buka itu justru hadiahnya gitu. Gak apa-apa Bu. Hadiahnya besar banget ya. ya. Sampai puluhan juta. Mungkin ya nggak apa-apa ya, materi juga. Betul, nggak apa-apa Bu. Seperti itu. Jadi tapi di sisi lain mungkin dari event tersebut saya punya banyak sahabat di berbagai daerah Indonesia, dan sampai saat ini silaturahmi kami saling kuat. Bahkan sekarang sudah banyak dari teman-teman yang menjadi kepala sekolah juga, menjadi pengawas, menjadi pejabat juga di Dinas Pendidikan ya. Jadi dari latar belakang rasa ingin tahu itu ternyata efek positifnya untuk karir itu ya, Bu, ya. membantu gitu, ya Bu ya. Nah, termasuk mungkin dulu kita berlanjut, Ibu punya niat ataupun pada saat itu ketika di SMP 3 daftar untuk menjadi calon kepala sekolah nih, apa motivasinya nih Bu? Itu memang mungkin dari perjalanan itu kalau diam di tempat kayaknya apa ya, tidak berkembang. Ngoyo gitu ya. Ngoyo ya Bu saya ya. juga ingin ingin berkembang juga ya. Ingin ada perubahan juga ya Bu ya. Mencoba juga, kebetulan pada saat itu Bapak Dadang Ape sangat menstimulus, memberi penguatan, ayo ikut aja gitu ya. Apalagi pada saat itu kalau tidak salah saya pernah guru berprestasi juga tingkat kota ya. Jadi udah Ibu kan katanya pernah jadi ikut aja ya. Perkara lulus tidaknya itu soal kedua. Jadi memang beliau luar biasa mendorong kami saat itu 4 orang. Ibu Titin yang sekarang di 16, kemudian Pak Budi yang sekarang sudah pernah waktu itu di SMA 13, kemudian Pak Bambang di SMA 14. Jadi keempat-empatnya lulus. Alhamdulillah. Dan 2021 diangkat ke sini ya Bu ya. Jadi saya memang termasuk yang OJL-nya terlama. Gitu. Jadi setelah lulus kepala sekolah itu saya menjadi Wakasek itu terlama ya. Jadi lulus diklat kepala sekolah 2015, dilantik itu 2021. Ya lumayan lama ya Bu ya. Jadi OJL-nya terlama. Ya, berarti semakin lama semakin mendalam ilmu tentang kepemimpinannya ya Bu ya. Artinya ternyata Allah memberi kesempatan dulu belajar dulu bagaimana menjadi misalnya mengurus tentang misalnya supervisi, PKG, kesiswaan dan sebagainya. Ada hikmah ya Bu ya di balik lamanya itu. Walaupun pada saat jadi guru asa repot juga gitu, tiap hari pagi sampai ke asar, jadi ngampih itu asar gitu. Saya mungkin kalau bertemu dengan Pak Dede di SMP 3 itu suka bilang, Bu Haji Fitri udah asar cepet ngampih. Jadi saya kuotanya itu sampai asar. Ternyata Pak Ustaz sekarang ikat itu nyampe asar. Jadi betul. Saya memang sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa ya Bu ya. Belum ikat juga pulangnya asar. Jadi belum ikat juga Ibu sudah terbiasa pulang sore ya. Sepulang KBM itu biasanya saya dulu di SMP 3 itu dengan besti-besti Ibu Sri, Ibu Tanti, Pak Nanang di antaranya itu masuk ke ruang lab belajar apa aja. Jadi belajar apa aja itu. Mungkin saya termasuk yang rewel, mes-mes ngagorowok gitu ke komputer. Pak terus kumaha. Jadi dan pulang itu asar begitu. Pak Nanang itu kan
teman saya Bu, iya, itu keren, seangkatan Pak. ya, guru informatika ya Bu Betul. ya. Iya. Mungkin Pak Ustadz nanti kalau nanya ke Pak itu bagaimana Bu Fit pasti cerewet deh. Kalau saya suka Pak itu terus kumaha, Pak iya kumaha jadi. Gak apa-apa Bu. Iya, tapi ternyata Iya. dari pengalaman tersebut yang sekarang mesti segalanya itu menjadi Iya, modal betul, ya. betul, Bu. Jadi Terasa ya Bu ya. betul, aduh kalau dulu saya nggak belajar bagaimana Iya. Kalau ya, dulu tidak cerewet ke Pak benar, Nanang. benar, itu luar biasa Pak Nanang kalau Iya, Pak Nanang katanya. jajak kalau terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu, bagus. betul. Bu, itu kan sebetulnya bagus ya Bu. Jadi menunggu pulang sore itu dimanfaatkan Ibu. Betul. Saya itu untuk belajar, memang Betul. seperti itu. Walaupun belum ada komunitas Nah, belajar. walaupun belum ada komunitas Bikin komunitas belajar. sendiri. Komunitas sendiri baik Ibu. Iya, betul. Nah, sekarang tadi kan Ibu 2021 ke Iya. SMP 19, Kadit sedang Covid. Bagaimana perasaan Ibu ketika ke sini kok sedang Covid, kemudian anak-anak daring, Bu? Iya. Ya Gimana? memang pada mulanya sekolah tes sepi, kemudian Iya. saat datang kan memang semua guru juga kan harus diatur sedemikian Betul. rupa tidak berdatangan, otomatis lingkungan sekolah pun datang itu kan kering kerontang gitu ya, aduh jadi banyak sekali yang harus dibenahi. Dibenahi, betul. Tapi alhamdulillah ternyata luar biasa keren. Iya, Di iya. 19 ini asal ditoel aja, Iya. gitu, diajak aja semuanya bisa Alhamdulillah ya, Bu, bekerja ya. sama dan Bisa akhirnya bekerjasama ya. di minggu-minggu pertama pun keadaan soal itu sudah nyaman gitu, sudah enak, terutama nyaman secara inner gitu. Iya, Komunikasi dengan seluruh anggota warga 19 ini enak gitu, sehingga membuat saya juga lebih mudah gitu bekerja, lebih mudah meminta tolong, lebih mudah berkolaborasi. Berkolaborasi ya, Bu, ya. Walaupun pada saat itu anak-anak masih sepi, Iya. namun kebijakan berikutnya ada ganjil genap Iya, ya, ganjil genap, kemudian akhirnya sedikit-sedikit dan akhirnya Semuanya normalnya. masuk ke Justru normal, ya. tantangannya itu Pak Ustadz pada saat normal di awal-awal itu karena perubahan anak-anak biasa daring menjadi tidak datang pagi-pagi, datang, iya. sekarang harus kembali pagi Ke sekolah itu ya. yang, meski menanamkan kembali disiplin untuk datang pagi, berpakaian ya kan, yang biasanya nyantai di nyantai, rumah, ya, sekarang daring, kembali lewat ke WA dan sekolah. sebagainya itu. Iya. Tapi alhamdulillah berkat kolaborasi dengan semuanya semua bisa guru ya, Bu, ya. berjalan dengan Iya, baik. baik. Iya. Bu, ini yang saya rasakan ya ketika Ibu ke sini, karena Ibu kan berpengalaman dalam hal inovasi pembelajaran, kemudian berpengalaman sebagai guru berprestasi dulu ketika menjadi guru, dan Ibu pintar IT, kok bukan aneh ya. Jadi ketika Ibu datang ke sini, dorongan kami para guru itu untuk belajar IT semakin tinggi gitu, Bu. Nah, barangkali itu mungkin ya, Bu ya, efek hampir semua guru justru sekarang bisa IT ya, berkat Ibu lah, berkat arahan, inspirasi dari Ibu gitu ya, Bu ya. Mungkin itu Pak Ustadz. Gimana, Bu? Ya, yang terpenting itu teladan itu mungkin ya. Nah, itu. Mulai dari diri kita sendiri ya, seperti baik mulai dari datang ke sekolah, mengerjakan tugas. Kalau memang bisa sendiri, kenapa mesti kemudian mungkin dari apa yang saya kerjakan, guru-guru juga melihat, dan luar biasanya di 19 ini memang mudah diajak untuk berkolaborasi, bisa diajak bergerak bersama, sehingga yang tadinya apalagi seperti Pak Dadang mau pernah tapi luar biasa ya, Bu ya. Bahkan yang kerennya di 19 ini justru PMM sertifikat terbanyak itu justru yang mau pernah sudah mau 20 sertifikat kalah sekolah. Nah, rekan-rekan, barusan kata Ibu Fitri bahwa di 19 ini ada beberapa guru yang sebentar lagi purna ya, Bu ya. Tapi dalam PMM, hal mengejar ilmu pelatihan mandiri di PMM itu yang paling banyak sampai 20 ya, Bu ya. 20 kita juga kalah ya. Gitu. Nah, Ibu sekarang bagaimana sih Ibu cara menanamkan kesadaran kepada para guru sehingga guru itu betul-betul kerjasamanya bagus Ibu di SMP 19 ini? Nah, ini kan pasti faktor kepala sekolah sangat menentukan. Ini bagaimana nih upaya Ibu sehingga luar biasa efeknya ini kepada rekan-rekan saya dan kawan-kawan gitu, Bu? Ya, kembali ya Pak Ustadz bahwa kita ini kan ada di lingkungan
zaman tertentu gitu ya, yang dituntut harus menyesuaikan diri ya, bagaimana mau bisa memberi layanan terbaik kepada anak-anak. Kalau kita sendiri misalnya masih diam di tempat ya, mungkin itu yang dijadikan salah satu stimulus kepada guru bahwa kita memang harus belajar sepanjang hayat. Apalagi anak-anak yang lahir sekarang ini yang ada di hadapan kita ini jauh berbeda dengan pada saat kita dulu ya, Bu, jadi murid dulu ya. Oleh sebab itu yaitu mau tidak mau kita menyesuaikan ya. Dan senjata yang paling ini saya itu mengambil dari Al-Qur'an saja. Apa nama ayeuna mah Ibu Bapak Guru apa itu yang di surat itu tentang Samina wa ata'na. Pokoknya sekarang kami dengar dan kami taat ya, Bu, ya. Sepanjang pemerintah programnya positif Samina wa ata'na. Kita dengar, kita kerjakan sepanjang positif ya. Pokoknya kita ikuti apa yang berlaku hari ini. Perkara esok pagi berubah itu lain urusan lagi. Nah itu. Baik, rekan-rekan, satu hal yang menjadi catatan penting bagi saya adalah ketika Ibu kesini dulu 2021 ya, Bu ya. Jadi sampai sekarang juga. Jadi ini menurut saya Ibu itu sebelum duhur, sebelum adzan 5 menit 10 menit adzan dulu dikumandangkan, Ibu itu sudah ada di musola atau ada di masjid. Jadi baik duhur maupun asar. Sehingga saya dan kawan-kawan tentu kan merasa tergerak. Kepala sekolah saja sudah memberikan teladan tadi ya, Bu, masa kita tidak. Dan alhamdulillah berkat semua itu kita juga duhur berjamaah, bukan hanya anak-anak ya, Bu ya, tapi guru-guru juga, laki-laki dan perempuan juga, alhamdulillah luar biasa. Itulah mungkin salah satu dari beberapa keteladanan yang diteladani. Mungkin saya baru lihat kepala sekolah seperti Ibu nih, terutama dalam banyak keteladanan dari Ibu, dan satu diantaranya yaitu ketepatan waktu Ibu ketika sholat duhur dan asar gitu. Gimana tuh, Bu? Ada motivasi yang luar biasa nih bagi itu kan sederhana kita ya, Ustaz, memang sudah dianjurkan bahwa sholat itu harus tepat waktu, tepat kualitasnya, maksudnya tepat waktunya, kualitasnya bagus. Ya kita coba saja lah, ya minimal tepat waktu, walaupun misalnya kehusuan kita belum tentu berapa nilainya minimal betul. Apa yang kita bisa upayakan kita kerjakan. Begitu saja, Ustaz. Karena dengan terbiasa sholat tepat waktu, insya Allah akan berpengaruh positif kepada tugas-tugas yang lainnya, Bu, ya. Tidak ditunda begitu ada tugas. Kan sekarang Pak Ustaz juga tahu ya, tugas ini belum beres sudah ada lagi, harus ini tugas ini belum beres sudah ada. Kaidah parok tapang soba, wa ila rabbika farghab ya, Bu. Kita mengerjakan ini dengan segera, dengan segera, artinya satu persatu selesai, kita tidak pusing. Begitu. Bu, dan di saat Ibu menjadi kepala sekolah inilah juga SMP 19 menjadi sekolah penggerak ya, Bu ya. Tahun berapa itu, Bu, sekolah penggerak itu? 2021. 2021 ya, Bu ya. Gimana, Bu, diceritakan, Bu? Gimana jadi memang pada tahun 2021 itu semua kepala sekolah yang masa kerjanya tidak kurang dari 4 tahun oleh Dinas Pendidikan itu diharuskan mengikuti testing kepala sekolah penggerak. Nah, semua negeri swasta itu ikut semuanya, Ustaz. Jadi yang masa kerjanya lebih dari 4 tahun itu semuanya ikut. Itu ada 2 kali saringan, dan di saringan terakhir itu dari kota Tasikmalaya itu hanya 4 yang lulus itu. Yang lulus. Iya, jadi SMP 19, SMP 1, 2 dan penabur. Jadi kami berempat perempuan semua lulus menjadi kepala sekolah. Sekolah penggerak angkatan 3. Angkatan 3 ya, Bu ya. Angkatan 3 betul, dan sekarang sudah memasuki tahun yang kedua, anggaran yang kedua. Baik, Bu, ini kan luar biasa. Ini di tingkat kota Tasik ada 4 sekolah penggerak ya, Bu ya. Betul. Dan perempuan lagi ya, Bu ya. Semua. Betul. Nah, Bu, titik fokus program sekolah penggerak itu apa sih, Bu, sebetulnya, Bu? Nah, sekolah penggerak ini menjadi piloting program pemerintah yang khusus kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi kami itu berempat itu yang otomatis dengan sekolahnya karena ada di sekolah masing-masing punya komite pembelajaran, ini diberi pelatihan langsung dari pusat secara online terus menerus,
diawali dengan pelatihan komite pembelajaran selama 1 bulan, dilanjutkan PMO per bulan, lokakarya dan seterusnya sampai sekarang itu terus ya, bahkan insya Allah besok juga lokakarya ke berapa ya, ke-5 ya. Jadi terus menerus kami itu dipandu dari pusat untuk bisa memahami dan mempraktekkan kurikulum Merdeka itu sesuai dengan ketentuan. Nah, diharapkan di sekolah penggerak tersebut semua warga sekolah walaupun baru mulai dari kelas 7 saja dulu ya. Nah, bukan berarti kelas 7 saja. Jadi semua warga sekolah di sekolah penggerak itu 8-nya 9-nya sudah harus mulai belajar. Jadi tidak ada alasan da abdi mah guru kelas 8 wayahna upami tiluar naruseun tentang kurikulum Merdeka ini harus bisa memberi penjelasan dan kedepannya sekolah penggerak ini harus juga bisa men-share atau mengimbaskan ke kepada sekolah-sekolah lain. Dan Ibu juga kan sering memberikan imbas atau diundang. Sering diundang ya Bu untuk memberikan pengalamannya sebagai berbagi ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Sudah beberapa kali diundang oleh Dinas Pendidikan untuk berbagi praktik baik tentang sekolah penggerak ini atau tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka untuk kepala TK, kepala SD, SMP, bahkan kemarin sudah diundang dari Ikatan Pengawas, Persatuan Pengawas Nasional yang untuk menjadi narasumber yang kaitannya dengan pengelolaan kinerja. Karena begini Pak Ustadz, kata Bapak pengawas itu, beliau itu tidak bisa membuka aplikasi atau PMM yang kinerja itu. Jadi baru dari luar aja, di dalam itu tidak tahu. Jadi yang tahu persis dalam itu ya kepala sekolah, guru, sehingga mengundang. Di antaranya saya untuk menjelaskan bagaimana sih pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Baik Ibu. Rekan-rekan, saya kan di PMM ya Bu ya, setiap guru kan ada pengelolaan kinerja sekarang lewat PMM ya Bu ya. Rekan-rekan, mungkin saya termasuk yang beruntung, sebab ketika saya merencanakan pelaksanaan observasi itu kan harus kolaborasi dengan kepala sekolah. Saya tidak sungkan-sungkan ketika saya beres mengupload dokumen, saya minta ke Ibu untuk segera menyetujui. Ibu itu dalam kondisi apapun di rumah maupun di sekolah langsung buka laptop, dan alhamdulillah sampai sekarang bukan hanya saya ya, tapi guru-guru yang lain. Berarti itu Bu harus ada ya Bu ya, dalam pengelolaan kinerja itu harus ada kolaborasi apik antara kepala sekolah dengan guru-guru ya. Betul, karena pengelolaan kinerja ini kan mulai dari pertama menyetujui berdiskusi tentang ya, Bu, ya. Kapan, kelas mana, materi apa, itu kan dari awal juga sudah perlu diskusi ya. Kemudian pelaksanaannya juga alhamdulillah semua guru di 19 saya kunjungi, berarti sehingga kartu masing-masing. Luar biasa kerennya ternyata guru-guru di sini luar biasa mau belajar, intinya semua berproses mau belajar dan mereka berupaya untuk menampilkan khas dari kurikulum Merdeka itu, yaitu tentang pembelajaran berdemokrasi. Rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga bisa menjawab, bisa menebak dari awal sampai akhir tadi, Ibu, mengapa Ibu begitu cepat merespon ketika pengelolaan kinerja menyetujui, menilai ya? Mengapa? Salah satunya karena Ibu pintar IT. Kepala sekolahnya pintar IT, bisa IT. Coba kalau kepala sekolahnya tidak bisa IT, saya yakin akan terlambat tuh ya. Nah, itu ya Bu ya, gitu. Nah, itu dia jadi kembali flashback ke Pananan yang ketika itu ya. Jadi saya amat bersyukur dulu walaupun komunitas belajar belum ada gitu. Saya suka belajar sedikit-sedikit dan gorowokan itu mana ya setelah ini apa dan sekarang manfaatnya luar biasa. Jadi ketika ada istilahnya aplikasi baru, kalau sudah ada dasar IT kan tidak terlalu sulit gitu ya. Lebih mudah lah, tinggal menyesuaikan. Begitu Pak Ustadz. Luar biasa. Ternyata ini menjadi keren. mendukung. Dan Ibu merupakan salah satu pionir untuk mendirikan komunitas belajar apa Bu? Namanya di sekolah kita nih. Nesela Club. Nesela Club ya. Iya betul. Itu berawal dari dulu itu kalau nggak salah tidak langsung itu ya Bu, tapi tiap hari apa tuh dulu tuh Bu? Dulu itu tiap hari Jumat berkah gitu. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, kalau Jumat itu kemudian banyak guru yang jam terakhirnya
terpakai. Jadi Iya. sekarang itu harinya bisa hari apa saja, Oh, hanya iya. dalam waktu 1 minggu itu Iya. dilaksanakan. Dan pada perkembangannya ternyata di komunitas belajar ini tidak terus-terusan mengerjakan PMM Iya, ya. betul, Jadi betul. aktual aja sesuai dengan Sesuai yang dengan diperlukan oleh kebutuhan, guru. ya. Nah, pada saat kemarin kita akan melaksanakan penilaian kinerja guru, Iya. kita manfaatkan komunitas ini untuk mensosialisasikan Mensosialisasikan. ya. Bahkan kita bareng-bareng berdiskusi Sama-sama ya, Bu, ya. Mengisi, saling-saling bantu ya. mengisi jadwal. Jadi kan sehari beres. Sehari ya. beres. Nah, kalau saya pur berbasok iraha wae mah, aduh. Nah, jigana itulah alam. luar Tapi biasa ini. Ketika dikerjakan Iya. di komunitas belajar, Komunitas ayo nih, Bapak belajar. Guru, kita tentukan saja hari ini Ibu mau kapan, Bapak mau kapan, akhirnya rengse begitu ya. Begitu Pak Ustadz. Luar biasa, Bu. Baik, Bu, program-program kepala sekolah yang Ibu landingkan di SMP Negeri 19 ini saya kira banyak ya, Bu ya. Mungkin tadi berkaitan dengan sekolah penggerak, berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Juga aspek-aspek lain seperti apa saja, Bu nih yang Ibu mungkin telah dilaksanakan dan yang rencana ke depan, Bu? Apa saja nih kira-kira? Oke, jadi pada prinsipnya sekaitan dengan sekolah penggerak otomatis visi dan misi kita juga kan akhirnya merujuk ke sana. Oh, iya, iya. Itu Berubah ya, Bu, ya? mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita bersama-sama berupaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Iya. Otomatis di dalamnya baik KBM ya, kemudian esko, kegiatan lainnya juga mengarah ke sana. Tentu saja dengan langkah-langkah meng-up kedisiplinan baik siswa maupun guru. Dan alhamdulillah berkat IKET ini kehadiran guru luar biasa, Luar biasa, Bu, ya. luar biasa. Jadi guru sekarang enggak begitu selesai KBM tidak langsung pulang, mereka berkumpul, berdiskusi, ya, Bu, ya. mengerjakan PMM. Bahkan kemarin ketika rapat pendidikan yang terbaru, Oh iya, betul. Gimana, Bu? analisa Rapat pendidikan kita bahwa kekurangan kita ini di ini dan rekomendasinya ini. Silakan Ibu Bapak mulai pelajari. Ternyata responnya sangat baik. Mudah-mudahan ini akan positif, berpengaruh positif di AN berikutnya. Oh iya, Bu, tadi ngomong-ngomong tadi nyangkut tentang rapat pendidikan. Dulu kalau nggak salah ketika Ibu ke sini 2021 rapat pendidikan kita banyak yang ada beberapa yang kuning dan merah ya, Bu, ya, merah. Tapi alhamdulillah tahun sekarang ini hijau banyak. Alhamdulillah Hijau, yang sekarang betul. tidak ada satupun yang merah, Bu ya. Kalau nggak salah ya numerasi tapi sudah bagus. sudah bagus meningkatan, tuh. ya. Berarti ini kan ada perkembangan bagus ya, Bu ya. Luar biasa. Sangat Betul, luar betul, biasa. Baik. Bu, yang pertama mungkin harapan Ibu kepada satu rekan-rekan kepala sekolah yang lain, Bu ya, teman-teman itu. Kemudian yang kedua harapan Ibu kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 19 dan tentu harapan Ibu kepada anak-anak SMP Negeri 19 berkaitan dengan keberadaan Ibu sebagai kepala sekolah. Gimana, Bu? Harapan yang pertama untuk rekan-rekan kepala sekolah aja dulu, Bu. Oke, berarti untuk teman-teman kepala sekolah, mari kita terus belajar sepanjang hayat. Kita update terus, ikuti terus perkembangan dunia pendidikan ya. Karena ternyata setiap hari ada informasi menarik, setiap hari, bahkan kemarin peraturan menteri dan sebagainya perubahan. Jadi mari kita simak dengan baik dan kita sikapi dengan baik. Kemudian apa yang menjadi kewajiban kita kerjakan dengan baik juga ya. Walaupun kepala sekolah boleh mewakilkan, boleh mendelegasikan gitu ya. Itu bukan berarti kita lepas tangan. Jadi tetap kita juga memantau ya. Tetap kita juga turun gitu langsung ke lapangan seperti observasi ini boleh juga sebetulnya didelegasikan oleh guru lain. Tapi berhubung ini adalah awal gitu ya, saya ingin tahu seperti apa sesungguhnya kemampuan atau harapan Ibu Bapak guru di sini. Jadi saya sendiri mencoba untuk melakukan observasi langsung. Bentar, Bu, saya cut dulu nih. Agak menarik barusan Ibu melakukan observasi ke guru ya, Bu ya. Betul. Dan rekan-rekan saya berapa kali ya, Bu ya, diobservasi oleh Ibu? 2 atau 3 pernah ya, Bu ya? Pak Ustadz Ilham paling sering. Soalnya dijadikan kojo gitu, wakil. Ada kunjungan Pak Ustadz Ilham lagi, ada Pak Ustadz Alim lagi. Karena memang beliau luar biasa keren, Bu Bapak. Jadi
apa ya, strategi pembelajarannya itu unik, menciptakan sendiri dan membuat kelas itu menjadi Bu. Maksud Bu. Terima kasih Bu. Maksudnya gini Bu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya sering kalau nggak apa-apa ya. Kalau saya mungkin Bu prinsip mengajar itu ada ibu atau tidak ada ibu ya ketika di kelas ya. Kalau saya mungkin tetap semangat. Tetapi yang luar biasa itu ketika ibu datang semangatnya semakin tinggi. Nambah ya. Karena bukan karena saya ingin ditilai oleh ibu dengan baik, tapi karena memang nggak apa ya, mungkin ibu sudah dianggap sebagai guru saya, sebagai sahabat, sebagai inspirator gitu, sehingga ya saya ingin membuktikan kepada ibu bahwa saya juga bisa untuk menunjukkan kepada ibu saya bisa mengajar, disaksikan oleh ibu, dan alhamdulillah rekan-rekan saya beberapa kali di syutingnya dimasukkan ke YouTube sekolah maupun ke YouTube pribadi dijadikan gitu. sumber inspirasi juga, dijadikan sampel model. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya Bu, tadi kepala sekolah Bu, sekarang mungkin pesan-pesan kepada guru-guru Bu, guru-guru yang khususnya yang ada di SMP 19 Bu. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih luar biasa kepada seluruh guru SMP Negeri 19 Tasikmalaya. Apalagi untuk ibu bapak yang menjelang purna ini masih selalu respon. Semangat ya Bu ya. Iya. Kata Pak Dadang mah tumut. Saya sampai terngiang-ngiang tumut ka ibu. Tumut ka ibu. Samina atau mana itu ya Bu ya. Jadi apapun informasi terbaru yang harus dikerjakan oleh ibu guru itu direspon dengan baik. Kemudian salah satu yang menjadi saya sangat semangat itu kolaborasinya. Jadi bagi ibu bapak guru yang kebetulan IT-nya masih kurang menguasai, nah rekan yang menguasai dibantu. Saling membantu ya Bu ya. Saling membantu luar biasa pokoknya. Sehingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Iya. Kepada Dapi. Yang terakhir Bu, kepada itu Bu, pesan-pesan kepada peserta didik Bu. Nah untuk anak-anak SMP Negeri 19 Tasikmalaya ya. Kalian bersekolah di SMP Negeri 19 Tasikmalaya ini statusnya tidak kalah dengan SMP 1, dengan SMP 2 ya, dengan SMP Penabur, sama-sama sekolah penggerak. Silakan tunjukkan kreasinya, tunjukkan bakat dan minatnya ya. Ibu percaya kalian semua punya skill, punya potensi yang luar biasa, bahkan kan seperti hari Jumat kalau ada dakwah gitu ya, itu luar biasa, ada pidato dan sebagainya. Jadi jangan minder berada di sekolah urutan yang ke-19 karena sekolah itu sama di mana-mana juga sama ya. Tergantung kitanya ya Bu ya. Jadi silakan tunjukkan prestasinya, kreasinya, kemudian tata tertibnya ikuti dengan baik, karena tata tertib, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan, semuanya itu adalah untuk membantu mengantarkan kalian ke masa depan yang gemilang ya, agar kalian bahagia lahir batin seperti Ki Hajar Dewantoro yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk negara, bisa bersaing nanti di masa depan. Begitu Pak Ustadz. Baik Ibu Kepala, ini ada sekitar 2,4 ribu like Bu ya. Dan tentu ada 2,4 ribu penonton. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia, anggota TikToker yang telah mengikuti dan like, serta ini ada yang memberikan berlian Bu, alhamdulillah nih berlian buat lebaran ya. Dan tentu kepada Ibu Kepala juga saya ucapkan terima kasih Bu. Sama Pak Ustadz. Maaf saya mengganggu waktunya di siang hari ini. Luar biasa, ini kebanggaan 19. Alhamdulillah Pak Ustadz Ilham. Kami juga bangga dengan Ibu sebagai inspirator kami, kepala sekolah kami, yang bukan hanya sebagai kepala sekolah sebetulnya, tapi sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi kepada anak-anak serta guru-guru yang lain. Baik, Ibu terima kasih. Semoga tayangan ini menginspirasi, memotivasi dan bermanfaat bagi Ibu, bagi saya dan bagi guru-guru dan bagi para penonton sekalian. Kita sama-sama mengucapkan salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Luar biasa.